Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Apa sih itu konsep biaya? Nah, jadi konsep biaya ini adalah dasar yang digunakan dalam akuntansi, ekonomi, dan manajemen untuk mengukur, mencatat, dan menganalisis penggunaan sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi biaya ini merujuk pada pengorbanan yang dilakukan, baik itu dalam bentuk uang maupun sumber daya lainnya, untuk mendapatkan barang atau jasa atau untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis biaya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Contohnya seperti sewa gedung dan gaji karyawan tetap. Kalau biaya variabel, biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku. Lanjut yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, kalau biaya langsung ini, biaya yang dapat langsung diidentifikasikan dan dikaitkan ke suatu aktivitas atau produk tertentu. Contohnya seperti biaya bahan baku. Kalau biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat langsung dikaitkan ke suatu aktivitas atau produk tertentu. Contohnya seperti biaya listrik untuk seluruh pabrik. Lanjut, yang ketiga, berdasarkan periode waktunya. Ada biaya historis. Nah, biaya historis ini biaya yang telah terjadi di masa lalu. Terus ada biaya masa depan. Kalau biaya masa depan ini biaya yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, yang keempat, berdasarkan pengambilan keputusan. Ada biaya relevan dan biaya tenggelam. Nah, biaya relevan ini adalah biaya yang akan memengaruhi pengambilan keputusan, karena perubahannya bergantung pada alternatif yang dipilih. Kalau biaya tenggelam, biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat diubah, sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Lanjut yang terakhir, ada fungsi dan tujuan analisis biaya. Nah, yang pertama itu perencanaan dan penganggaran. Memperkirakan biaya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lanjut yang kedua, pengendalian biaya. Memastikan biaya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Lanjut yang ketiga, penentuan harga. Menentukan harga jual yang kompetitif berdasarkan total biaya produksi. Dan yang terakhir, ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini adalah menganalisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Konsep biaya ini memainkan peran penting dalam strategi bisnis, baik untuk pengelolaan internal perusahaan maupun pengambilan keputusan ekonomi yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Semua biaya yang termasuk adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan bahan baku, ongkos pengiriman, harga pembelian, dan pajak yang harus dibayar. Nah, untuk yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang terkait dengan upah atau gaji para pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Hal ini mencangkup upah para pekerja yang terlibat dalam proses produksi langsung dan terlibat langsung dalam pembuatan suatu produk. Nah, yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung bisa dikaitkan dengan produk tertentu. Hal ini meliputi sejumlah biaya seperti pembayaran utilitas, biaya sewa fasilitas produksi, dan pembayaran asuransi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya.
Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu apa arti dari masing-masing akuntansi tersebut. Akuntansi manajemen terlebih dahulu. Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi keuangan dan non-keuangan untuk pendukung pengambilan keputusan manajeral. Jadi akuntansi manajemen ini berfokus pada pembuatan laporan keuangan pembuatan laporan akuntansi yang bakal digunakan oleh pihak internal yaitu manajer untuk apa? Untuk pengambilan keputusan bagi si manajer itu sendiri. Nah, jadi di sini manajer itu dapat memutuskan kira-kira apa yang harus dia ambil, langkah yang harus dia ambil untuk kedepannya. Jadi, akuntansi manajemen ini juga fokus pada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategi. Jadi yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses penyajian informasi keuangan kepada pihak eksternal untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Jadi akuntansi keuangan ini digunakan untuk pihak eksternal. Jadi perusahaan membuat laporan keuangan lalu bakal disajikan kepada pihak eksternal. Contohnya itu sebagai investor, kreditor, regulator, dan pihak bank. Fokusnya ini lebih ke laporan historis, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah pengukuran, analisis, dan pengendalian biaya yang terkait dengan produksi dan operasi. Nah, di sini laporan ini itu berdampak pada seluruh sesuatu yang mendukung terjadinya aktivitas produksi itu sendiri. Jadi pengguna laporan ini pun adalah pihak internal, manajer, yaitu manajer produksi dan staf akuntansi. Nah, akuntansi biaya ini berfokus pada analisis biaya variabel dan tetap serta pengendalian biaya. Jadi kesimpulan saya ialah perbedaan yang paling signifikan adalah penggunaan. Contohnya akuntansi manajemen fokus pada keputusan internal, akuntansi keuangan fokus pada laporan eksternal, akuntansi biaya fokus pada analisis dan pengendalian biaya produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi, biaya merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana efisiensi, efektivitas, dan juga profitabilitas dari suatu organisasi. Kemudian, dalam akuntansi, biaya tidak hanya sekedar mencerminkan pengeluaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, konsep biaya, yaitu mencakup berbagai aspek mulai dari biaya produksi, pemasaran, hingga administrasi. Dan setiap klasifikasi biaya memiliki peran penting yang berbeda, tergantung pada kebutuhan manajemen. Selanjutnya, klasifikasi biaya seperti berdasarkan fungsi, perilaku, hubungan, dan dengan objek biaya, dan relevansi dengan keputusan, membantu organisasi untuk lebih memahami bagaimana biaya itu dikeluarkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja. Misalnya, biaya tetap memberikan stabilitas dalam anggaran. Kemudian, sementara biaya variabel lebih fleksibel dan juga berhubungan langsung dengan perubahan volume aktivitas. Selain itu, identifikasi biaya langsung dan tidak langsung memungkinkan perusahaan untuk lebih akurat dalam menentukan harga pokok. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen. Nah, dan juga akuntansi keuangan juga menunjukkan nih bagaimana bahwa setiap cabang dalam akuntansi itu memiliki tujuan dan fokus yang unik dan berbeda-beda. Kemudian akuntansi biaya berfokus pada pengendalian biaya dan juga penentuan harga pokok. Akuntansi manajemen memberikan informasi
untuk perencanaan dan juga pengambilan keputusan internal, sedangkan akuntansi keuangan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor dan regulator. Kemudian, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep biaya, klasifikasinya, dan juga perbedaan dalam cabang akuntansi tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya, namun juga memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif di pasar. Kemudian, dengan pengelolaan biaya yang tepat, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka dan memaksimalkan laba dan juga dapat mendukung keberlanjutan bisnis ke depannya dalam jangka panjang menjadi lebih baik.